Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulidani dengan NIM 105230077 dari kelas IS2 Universitas Komputer Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang aliran-aliran teologi dalam Islam. Sebenarnya aliran-aliran teologi dalam Islam itu apa sih? Terus ada berapa sih aliran-aliran teologi dalam Islam itu? Tenang teman-teman. Hari ini akan saya terangkan tentang aliran-aliran teologi dalam Islam. Baik teman-teman, sebagai permulaan ya, lo tuh mesti tahu gitu, apa sih arti atau definisi dari aliran-aliran teologi dalam Islam itu? Singkatnya, aliran teologi dalam Islam adalah sebuah reaksi dan skisme atau perpecahan yang terjadi antara umat Islam. Proses ini berlangsung karena terbunuhnya Utsman bin Affan, yang akhirnya berimplikasi kepada khalifah keempat, yaitu Ali bin Abi Thalib. Apa sih maksudnya skisme itu? Skisme adalah sebuah kondisi atau keadaan perselisihan yang terjadi di dalam agama. Setelah mengetahui definisi aliran-aliran teologi dalam Islam, kita akan masuk tentang macam-macam aliran teologi dalam Islam. Emang ada berapa macam sih? Oke teman-teman, pada materi yang akan saya sampaikan terdapat 5 macam aliran-aliran teologi dalam Islam itu. Apa aja sih? Oke, yang pertama ada Khawarij, yang kedua ada Mu'tazilah, yang ketiga ada Murji'ah, yang keempat ada Asy'ariyah, dan yang terakhir ada Syiah. Tapi sebelum itu, kita akan mulai dari aliran Khawarij. Khawarij, atau jika diartikan berarti keluar, adalah aliran teologi tertua yang merupakan aliran pertama yang muncul dalam teologi Islam. Menurut Ibnu Abi Bakar Ahmad Al-Syahrastani, bahwa yang disebut Khawarij adalah setiap orang yang keluar dari imam yang haknya telah disepakati oleh para jemaah. Nama itu diberikan kepada mereka yang keluar dari barisan Ali. Kelompok ini kadang juga menyebut dirinya syurah, atau berarti golongan yang mengorbankan dirinya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Khawarij adalah sekelompok orang yang memisahkan diri dari barisan Ali bin Abi Thalib. Mereka menuding bahwa Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah beserta pengikut-pengikutnya adalah kafir, sebab mereka telah berbuat salah dan dosa besar. Alasannya karena mereka tidak memutuskan perkara seperti persekutuan dan peperangan dengan hukum Allah. Beberapa tokoh-tokoh dari aliran Khawarij diantaranya adalah yang pertama Abdullah bin Wahab al-Rashidi, yang merupakan pemimpin pertama aliran Khawarij. Yang kedua yaitu Urwah bin Hudair. Yang ketiga Mustarid bin Sa'ad. Yang terakhir yaitu Nafi bin al-Azraq, yaitu pemimpin al-Azarikah. Serta masih banyak-banyak lagi tokoh-tokoh yang mengikuti aliran tersebut. Kemudian tiap-tiap aliran teologi dalam Islam itu mempunyai ajaran-ajaran pokok sendiri. Dan ajaran-ajaran pokok dalam Khawarij diantaranya adalah yang pertama yaitu orang Islam yang melakukan dosa besar adalah kafir dan harus dibunuh. Yang kedua, orang yang terlibat dalam perang Jamal dan para pelaku takim akan dihukum kafir. Yang ketiga, khalifah harus dipilih oleh rakyat. Yang keempat, khalifah tidak harus keturunan Arab. Berikutnya, khalifah dipilih secara permanen selama yang bersangkutan bersikap adil dan menjalankan syariat Islam. Yang terakhir, khalifah sebelum Ali adalah sah. Selanjutnya adalah aliran Murji'ah. Apa sih aliran Murji'ah itu? Aliran Murji'ah adalah aliran moderat. Aliran ini berlawanan dengan aliran Khawarij. Mereka menganggap bahwa orang yang melakukan dosa besar itu tetap mukmin, karena penentuan dosa besar atau tidak hanyalah hak prerogatif atau hak istimewa Tuhan. Dengan demikian, soal telah kafir atau tetap mukmin adalah urusan Tuhan, bukan urusan manusia. Dan tentunya ajaran Murji'ah ini juga memiliki ajaran pokok, sama seperti aliran Khawarij sebelumnya. Ajaran-ajaran aliran Murji'ah diantaranya adalah yang pertama yaitu iman hanya membenarkan pengakuan di dalam hati. Yang kedua, orang Islam yang melakukan dosa besar tidak dihukumkan kafir. Muslim tersebut tetap mukmin selama ia mengakui 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, hukum terhadap perbuatan manusia ditangguhkan hingga hari kiamat. Kemudian, tokoh-tokoh yang menganut aliran Murji'ah adalah yang pertama yaitu Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib.
yang kedua ada Abu Hanifah, dan yang terakhir yaitu Abu Yusuf, dan masih banyak yang lain-lainnya. Yang ketiga adalah aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah merupakan aliran yang rasionalis. Aliran ini berpandangan bahwa orang yang berbuat dosa ditempatkan pada posisi netral, yaitu posisi antara kafir atau mukmin, atau tidak kafir, bahkan tidak mukmin. Seseorang tidak boleh menganggap bahwa keburukan dan ketidakadilan, tidak beriman, atau dosa itu berasal dari Tuhan. Sebab sekiranya dia atau Tuhan menciptakan yang namanya ketidakadilan. Aliran Mu'tazilah memiliki ajaran seperti berikut. Yang pertama adalah Al-Adl, yaitu keadilan. Yang kedua adalah At-Tauhid, yaitu Maha Esaan Tuhan. Yang ketiga yaitu Al-Amr bin Al-Ma'ruf wa Nahi Al-Munkar, yaitu perintah melakukan kebajikan dan larangan menjauhi kejelekan. Sayangnya untuk tokoh aliran Mu'tazilah sendiri, saya sendiri belum mendapatkannya. Mungkin barangkali teman-teman atau penonton yang tahu tentang tokoh-tokoh aliran Mu'tazilah ini bisa komen di bawah ya, atau tambahkan, barangkali juga membantu untuk orang lain juga. Oke, yang keempat adalah aliran Asy'ariyah. Definisi dari aliran Asy'ariyah sendiri adalah aliran yang berpaham bahwa perbuatan manusia merupakan ciptaan Tuhan. Aliran Asy'ariyah berlawanan dengan aliran Mu'tazilah karena mereka menolak paham tentang al-wa'd wa al-wa'id, yaitu janji dan ancaman. Yang kedua, keadilan Tuhan, al-adl. Lebih-lebih terhadap paham Mu'tazilah tentang posisi netral, al-manzilah bain al-manzilatin. Tentunya aliran Asy'ariyah sendiri memiliki ajaran-ajaran pokok sama seperti aliran-aliran sebelumnya. Yang pertama adalah sifat Tuhan, yang kedua adalah keadilan Tuhan, yang ketiga adalah akal dan wahyu, yang keempat adalah konsep iman, dan yang terakhir adalah melihat Tuhan di hari kiamat. Untuk tokoh-tokoh aliran Asy'ariyah sendiri saya belum mendapatkan dari sumber manapun. Mungkin sekiranya teman-teman tahu juga bisa tambahkan lagi di kolom komentar ya. Oke teman-teman, kalian pasti udah pada capek kan sama materi-materi barusan. Sabar ya, karena setelah yang satu ini adalah materi terakhir, yaitu materi tentang aliran Syiah. Syiah atau aliran Syiah merupakan aliran yang menjadi pengikut setia Ali bin Abi Thalib. Paham-paham doktrinnya banyak berbicara mengenai masalah politik, soal khalifah dan imamah misalnya. Bahwa seorang pemimpin itu tuh harus terbebas atau terjaga dari perbuatan dosa atau maksum, dan harus memiliki garis keturunan Ali secara garis besarnya. Syiah juga memiliki ajaran-ajaran pokok sama seperti ajaran-ajaran sebelumnya, yaitu yang pertama adalah Al-Tauhid. Kaum Syiah mengimani sepenuhnya bahwa Allah itu Maha Ada, Maha Esa, Tunggal, tempat bergantung segala makhluk, tidak beranak, tidak diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang menyamainya. Yang kedua adalah Al-Adl. Kaum Syiah mempunyai keyakinan bahwa Allah Maha Adil. Allah tidak melakukan perbuatan zolim dan perbuatan yang buruk. Yang ketiga adalah An-Nubuwah. Menurut mereka atau menurut aliran Syiah, Allah mengutus sejumlah nabi dan rasul ke muka bumi untuk membimbing umat manusia. Yang kelima atau yang terakhir adalah Al-Ma'ad. Ma'ad berarti tempat kembali atau hari akhirat. Kaum Syiah sangat percaya sepenuhnya akan adanya hari akhirat, bahwa hari akhirat itu sudah pasti terjadi. Baik teman-teman, berdasarkan apa yang sudah saya presentasikan sebelumnya, mungkin terdapat banyak kekurangan atau kesalahan kata. Jikalau teman-teman ingin menambahkan atau mengkoreksi, silakan tambahkan komentar di bawah. Barangkali dengan adanya komentar teman-teman atau tambahan dari teman-teman bisa membantu orang lain yang melihat atau menonton video ini. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika apabila ada kekurangan, karena kesempurnaan hanyalah milik Tuhan atau milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.